Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, ke Yunan Selatan. Bab 6301 sampai bab 6305. Sepasang suami istri yang mengenakan pakaian trendy dan memakai nama besar selesai menaiki pesawat bergandengan tangan di lorong VIP, lalu masuk ke kendaraan komersial untuk VIP di bandara bergandengan tangan. Di mata orang luar, kedua orang ini pasti pasangan generasi kedua yang kaya. Tidak hanya berpakaian merek terkenal, tetapi juga akan menghabiskan ratusan ribu penerbangan sewaan saat bepergian. Namun, ini juga penyamaran terbaik Yechen dan Lin Waner. Dengan keadaan Yechen saat ini, tidak ada yang akan meragukannya jika dia baru berusia 20 tahun, dan jika dia bertemu langsung dengan seorang kenalan di lorong, dia mungkin tidak dikenali oleh siapapun. Keduanya naik ke pesawat, dan kru membimbing mereka ke kabin yang luas. Lin Waner langsung mengabaikan dua kursi independen kelas 1 di depan, dan menarik Yechen ke belakang sambil dengan genit berkata, "Sayang, apa yang kamu inginkan? Duduk bersamamu. Silakan unduh aplikasi Novel Love Reading App untuk membaca konten terbaru." Di bagian belakang, terdapat kursi ganda berdampingan tanpa sandaran tangan di tengah, yang merupakan kursi sofa ganda standar. Begitu Lin Waner naik ke pesawat, dia menyukai dua kursi ini. Yechen secara alami bekerja sama dengan peran itu dengan serius, mengangguk berulang kali, "Karena kamu ingin duduk bersama, maka duduklah bersama." Lin Waner berhenti dan berkata dengan serius, "Kamu lupa memanggilku sayang." Yechen sangat serius dengannya. Dia tampak kaget, dan berkata dengan malu, "Ada seseorang di sampingku." Pramugari di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan terkikik. Menurutnya, dua anak muda di depannya adalah kekasih standar yang sedang jatuh cinta, tanpa ada pelanggaran. Lin Waner tidak peduli dengan pramugari di sampingnya, dan berkata dengan sangat serius, "Nama panggilan dimaksudkan untuk dipanggil di depan orang, dan ini dapat membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku, jika kamu hanya memanggilku sayang secara pribadi. Tapi panggil aku sayang di depan orang, jaga jarak. Bukankah itu berarti kamu makan apa yang ada di mangkuk dan memikirkan apa yang ada di panci?" Pramugari di sebelahnya tidak bisa menahan jempol Lin Waner, dan melihat Lin Waner masuk ke pertunjukan, Yechen berpikir dia juga tidak bisa melakukannya. Ketika rekan satu tim babi menyeret orang lain kembali, jadi dia memasang wajah lamanya dan berkata dengan sangat tulus, "Sayang, kamu benar." Lin Waner tersipu cantik, mengangguk puas, dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, kamu harus ingat bahwa semakin kamu berada di luar, semakin kamu harus ceroboh denganku, sehingga tidak ada wanita lain yang akan menjebakmu, dan tidak ada laki-laki lain yang akan merindukanku. Ini disebut menyatakan kedaulatan." Yechen mengangguk lagi dan lagi, "Baby benar, sayang benar." Setelah selesai berbicara, dia melihat pramugari di sampingnya dan memerintahkan, "Nona, tolong tuangkan segelas untuk bayi saya ini." Dia airnya. Setelah banyak bicara, dia seharusnya haus. Pramugari tidak bisa menahan tawa, dan buru-buru berkata, "Tuan, Nona, saya akan pergi dan menyiapkan beberapa untuk Anda dua." Lin Waner memberi Yechen tatapan putih, dan bergumam,
Kurasa tidak. Apakah aku terlalu banyak bicara? Lihat pukulan kecilku. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan memberi Ye Chen 2 pukulan ringan di dadanya. Pramugari itu sangat iri. Menurutnya, cara pasangan ini menggoda adalah reaksi paling otentik di antara sepasang kekasih. Ketika pramugari pergi ke dapur di kabin depan, Lin Waner menjulurkan lidahnya pada Ye Chen, lalu duduk di sebelah Ye Chen, dan bertanya dengan senyum dengan suara rendah, "Bagaimana, bertingkah baik-baik saja, Ye Chen?" Mengangguk, serius berkata, "Itu bagus. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah jatuh cinta, saya tidak akan pernah mempercayainya. Saya merasa Anda sangat jelas." Lin Waner malu dan cemas. "Saya tidak pernah jatuh cinta, tapi setidaknya aku pernah melihatnya. Film dan drama TV, bukankah menggoda dan memarahi kejadian umum dalam drama romantis?" "Ya, iya." Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, pesawat melambat. Perlahan-lahan meluncurkan kursi. Jadi Ye Chen membawa topik kembali ke topik utama, dan berkata dengan suara rendah, "Kami akan dapat mendarat di Lijiang dalam lebih dari 2 jam. Setelah mendarat, kami akan menyewa mobil ke Dali sesegera mungkin. Kamu masih bisa mengingat pakaian ayahmu. Apakah ini lokasi tepatnya?" Lin Waner menahan senyumnya dan berkata, "Makam ayahku berada di timur Laut Erhai. Aku telah melihat peta dan foto satelit. Tempat itu sekarang berganti nama menjadi Suanglang." Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa peta, dan berkata, "Suanglang sedikit lebih dekat ke Lijiang, dan dibutuhkan sekitar 1,5 jam untuk berkendara setelah turun dari pesawat. Gunung di timur laut, ratusan tahun telah berlalu. Saya tidak tahu seperti apa sekarang." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ada batu nisan?" "Ya," Lin Waner berkata, "di awalnya, saya meminta seseorang untuk mengukirnya. Sebuah tablet batu mengubur pakaiannya selama masa hidupnya bersama ibu saya. Tetapi saya tidak tahu apakah saya masih dapat menemukannya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ibumu juga dimakamkan di sana?" Lin Waner berkata, "Awalnya, tapi saya sebelum meninggalkan Dali, saya takut Wu Feiyan akan menghancurkan jenazah orang tua saya, jadi saya mengkremasi jenazah ibu saya dan menguburnya di pule dengan abu ayah saya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita cari cara untuk menyingkirkan jenazah orang tua saya. Temukan makam ayahmu, lalu pikirkan cara untuk melihat cara mengatur pengawasan, dan berusaha untuk dapat mengambil gambar Wu Feiyan ketika dia pergi. Setelah bersiap-siap, jangan menunggu Wu Feiyan datang, saya akan langsung menemani Anda ke pule menyembah orang tua Anda." Lin Waner menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan muda, Wu Feiyan pada dasarnya curiga. Mungkin dia akan menyamar kali ini dan bahkan mengubah penampilannya. Jika kamu tidak bisa mendapatkan gambaran penampilannya, jangan kecewa. Tidak apa-apa." Ye Chen berkata dengan tenang, "Aku terutama mengkhawatirkanmu pergi ke Yunan Selatan sendirian. Dan saya ingin menemani Anda untuk menyembah orang tua Anda, dan kemudian menemani Anda kembali ke tempat Ibu Puca dibesarkan untuk menghargai nostalgia. Anda membawanya kembali ke Jinling dengan aman, dan untuk Wu Feiyan, itu seperti meminta tanda terima kepada bos setelah makan malam untuk menghapus hadiah. Jika Anda menang itu keberuntungan, jika Anda tidak menang tidak masalah. Selama Anda makan dengan baik." Lin Waner tergerak hatinya, mengangguk ringan, dan menghela nafas.
Keinginan terbesarku sebelumnya adalah kembali ke selatan Yunan lagi sebelum aku mati, dan melewati semua tempat ini lagi. Terima kasih tuanku, saya akhirnya bisa menjadi kenyataan kali ini. Ye Chen bertanya padanya, jika masalah Wu Feiyan terpecahkan, apa yang paling ingin Anda lakukan? Lin Waner berkata tanpa berpikir, apa yang ingin saya lakukan kebanyakan sebelumnya adalah memindahkan makam orang tua saya ke tepi Danau Tianqi, kemudian membangun rumah kayu kecil di tepi Tianqi, di mana Ibu Puca gagal menyeberangi bencana, memelihara beberapa sapi, domba, dan seekor anjing, dan menghabiskan sisa hidupku dengan damai. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Lin Waner menatap Ye Chen, menurunkan kelopak matanya, dan bergumam, aku tiba-tiba sedikit bingung beberapa hari ini. Keluar dari halaman transcoding, silakan unduh aplikasi untuk membaca bab-bab terbaru. Ye Chen bertanya padanya, apa kebingungannya? Lin Waner tersenyum sedikit, dan berkata dengan lembut, saya bingung tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Pada saat ini, pramugari berjalan dari area dapur depan dengan 2 minuman, dan keduanya berhenti topik sebelumnya. Lin Waner sedang dalam suasana hati yang rendah. Melihat pramugari datang, dia menyandarkan kepalanya di bahu Ye Chen dan berkata dengan suara rendah, sayang, aku sedikit lelah, aku ingin tidur siang sebentar. Ye Chen mengangguk, kalau begitu tutup matamu dan istirahat sebentar. Melihat Lin Waner bersandar di bahu Ye Chen dan menutup matanya, pramugari dengan hati-hati meletakkan 2 gelas minuman di depan mereka berdua, dan berbisik kepada Ye Chen, Tuan, pesawat kami telah diluncurkan, dan dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk lepas landas yang ketiga. Jika Anda membutuhkannya, silakan tekan bel panggilan kapan saja, dan saya akan melayani Anda sesegera mungkin. Ye Chen sedikit mengangguk, oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Ketika pesawat Wu Feiyan mendarat di Melbourne, pesawat Ye Chen dan Lin Waner sudah lepas landas di Bandara Jinling, menuju Lijiang, lebih dari 1000 km jauhnya. Ketika pesawat lepas landas dan terbang jauh ke barat, Lin Waner benar-benar kehilangan keaktifan dan keceriaannya sebelumnya. Dia bersandar di bahu Ye Chen sebentar, dan kemudian matanya tampak tidak fokus, menatap keluar jendela. Ye Chen bisa merasakan ada yang salah dengan dirinya, dan memahami keadaannya saat ini dengan sangat baik. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada yang lebih cocok untuk 4 kata kedekatan dengan kampung halaman selain dia sekarang. Seorang gadis kecil yang telah jauh dari rumah selama lebih dari 300 tahun kini akhirnya dalam perjalanan pulang, siapapun dia akan menghela nafas dalam hatinya. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Lijiang. Saat turun dari pesawat, kaki Lin Waner tanpa sadar terasa sedikit lemas. Ketika dia memegang lengan Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia membebani tubuhnya, mungkin itu karena kurangnya kekuatan fisiknya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengambil lengan Lin Waner, dan membawanya keluar dari bandara. Di luar bandara, Ye Chen menyewa sebuah SUV dengan identitas palsu yang telah disiapkan Chen Zekai untuknya. Lalu dia melepas kamera dashboard di mobil, dan mengantar Lin Waner langsung ke Dali Suanglang. Setelah berkendara dari bandara, Ye Chen bertanya kepada Lin Waner di sampingnya, apakah kamu pernah ke Lijiang sebelumnya? Aku pernah ke sini, Lin Waner berkata.
Setelah ibuku meninggal, ayahku mengirim keluargaku ke rumah kakek nenekku di Dali. Saat itu, keluargaku dan nenekku datang ke sini bersama, tapi itu hanya sekali. Lin Waner menghela nafas dan berkata, di Yunan Selatan 300 tahun yang lalu, jalan harus melewati gunung dan gunung, dan semuanya adalah jalan kecil dan jalan gunung, tidak mudah untuk berjalan. Datang ke Lijiang dianggap sebagai perjalanan yang panjang. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya padanya, bukankah mudah untuk mengganti nama? Mengapa kamu beralih kembali? Lin Waner berkata dengan lembut, kembali ke selatan Yunan. Keluarga saya tampaknya telah kembali ke 300 tahun yang lalu, ketika saya kembali ke rumah kakek dan nenek saya untuk tinggal di kamar kerja. Saat dia berbicara, dia berkata, lagi, hanya ada tuan muda dan budak keluarga di dalam mobil, dan keluarga budak masih terbiasa berbicara dengan tuannya seperti ini. Ye Chen mengangguk, dan bertanya lagi, apakah kamu tinggal bersama kakek dan nenekmu sepanjang waktu ketika kamu tidak minum pil evergreen? Lin Waner berkata, kakek pergi lebih awal, dan kemudian dia dan nenek bergantung satu sama lain. Untungnya, leluhur kakek selalu menjadi salah satu dari banyak kepala suku di Yunan Selatan, dan keluarganya relatif kaya. Jadi miliknya kehidupan di Yunan Selatan relatif baik. Dia selalu mengajari saya membaca dan menulis, dan saya telah belajar banyak pengetahuan dan prinsip. Saat dia berbicara, Lin Waner melihat keluar jendela dan berkata dengan penuh emosi, kakek memiliki 5 anak, dan kecuali ibu saya yang meninggal karena sakit, 4 sisanya berperang melawan dinasti Qing. Belakangan, Wu Sangui membantai orang-orang saleh anti-Qing, dan tidak ada keturunan dari keempat paman yang selamat. Keturunan kakek keluarga tidak akan memiliki ahli waris sama sekali. Kalau tidak, ketika keluarga budak kembali hari ini, mungkin masih ada beberapa kerabat yang bisa pergi. Bersambung.